apakah akan ada sinyal-sinyal, ada titik terang bahwa perjuangan beliau ini berhasil, atau seperti apa progresnya akan kita dengar nanti. Kemudian sekarang kita kembali kepada Dr. Zul untuk bercerita tentang progresnya sampai di mana dan kemungkinan gugatan beliau itu bisa terkabulkan. Silakan Dr. Zul. Ya, sudah. Sudah, saya sambil jalan ini sebentar. Begini, saya sudah sampai pada proses, jadi gini, yang saya gugat itu, tergugatnya adalah MPR, karena MPR lah yang merubah Undang-Undang Dasar, ya. Terus turut tergugatnya itu adalah para pemakai dokumen palsu. Jadi kalau kita gugat itu, kita laporkan pemalsuannya, itu sudah kadaluarsa 12 tahun umurnya. Tapi kalau menggunakan dokumen palsu, itu masih berjalan sampai sekarang. Nah, yang menggunakan dokumen palsu itu tentu saja institusi-institusi yang sekarang masih ada. Makanya saya gugat, sebagai tergugat itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. Turut tergugat 1 presiden, turut tergugat 2 DPR, turut tergugat 3 itu DPD, seluruh partai yang ada di parlemen, terus kemudian Panglima TNI, Kapolri, terus Triumvirat, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, dan Menteri Pertahanan. Pada sidang-sidang yang merespon dan sampai pada sidang terakhir kemarin itu adalah pada proses, pada agenda menjawab gugatan saya. Jadi pada 9 Juli ya, 9 Juli kemarin, 9 Juni ya, maaf, 9 Juni itu adalah agendanya merubah atau memperbaiki materi gugatan. Kemudian 2 minggu kemudian para tergugat itu menjawab. Nah, yang menjawab pertama itu presiden justru. Terus kemudian yang terakhir kemarin pada sidang terakhir 14 itu sudah menjawab semua. Jadi presiden, MPR, DPR, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan itu menjawab. Yang saya sayangkan, partai yang ada di parlemen yang menjawab itu cuma 1, Partai Persatuan Pembangunan. Yang lain itu tidak merespon. Dari situlah saya mengambil kesimpulan bahwa patut diduga memang mereka tidak akan merespon, tidak setuju dengan mengembalikan Undang-Undang Dasar 45 ini karena mereka penikmat. Mereka lah yang menikmati amandemen ini. Jadi kalau saya kaitkan dengan RUU HIP, ya, yang ada yang mengatakan menarik dukungan dan lain-lain. Kalau sekarang beredar videonya, seluruh partai menyetujui rancangan undang-undang ini dalam proses berikutnya. Artinya memang Senayan inilah sumber pengkhianatan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Saya kira itu. Yang kedua, yang saya anggap pengkhianatan adalah ketika Pancasila dari dasar negara dijadikan pilar. Itu juga menurut saya proses pengkhianatan. Nah, saya menambahi apa yang disampaikan oleh Mas Agus Maksum, bahwa memang LSM asing yang terlibat itu adalah NDI, National Democratic Institute, yang dipimpin oleh Madeleine Albright, Menteri Luar Negeri, mantan Menteri Luar Negeri Amerika waktu itu. Terus kalau kita ingat, didukung oleh organisasi-organisasi non-pemerintah, ada 18 ornop istilahnya ya, 18 ornop, untuk konstitusi baru. Jadi mereka bergabung, itu secara formal mereka punya gabungan itu, ornop untuk konstitusi baru. Itu Mas Agus Maksum mungkin punya daftarnya. Jadi ada organisasi non pemerintah untuk konstitusi baru, ya. Yang paling terkenal itu adalah SETRO. SETRO itu dipimpin oleh pertama Smita Noto Susanto, kemudian yang terakhir dipimpin
Ya, lanjut Ya. Prof, silakan Prof. Ya, ya, yang kemudian dipimpin oleh Hadar Nafis Gumai, yang kemudian dia menjadi salah satu komisioner KPU. Jadi saya kira ini ada rangkaian-rangkaian proses yang tidak bisa kita lepaskan satu demi satu, mulai amandemen sampai saat ini. Itu yang membuat kita harus segera bersatu untuk merebut kembali kedaulatan rakyat yang nyata-nyata secara formal direbut dan dikhianati di Senayan. Saya kira itu. Apalagi Mas Ustadz Tabrur barangkali yang bisa saya jawab. Ini kan agak apa ya? Dr. Zul tidak mau menggugat ke Mahkamah Konstitusi karena Mahkamah Konstitusi tersebut adalah bagian dari produk undang-undang yang palsu ini. Iya. Tapi yang sekarang diakui, entah itu palsu atau tidak, bahwasanya lembaga yang bisa merubah atau mengembalikan itu kan hanya Mahkamah Konstitusi, sedangkan pengadilan umum, itu pengadilan negeri tidak berada di posisi itu. Gimana Dr. Zul bisa menjelaskannya? Begini, hakim itu punya wewenang untuk mengambil keputusan. Ya, makanya kita tunggu. Saya menunggu hakim dalam putusan selanjutnya nanti apa keputusannya. Tapi saya sudah punya tekad, ya, namanya perang itu kan harus menang, gitu ya. Ya. Jadi ini di pengadilan ini cuma medan pertempuran, bukan medan peperangan. Kita harus menyiapkan medan peperangannya, pasti itu. Bagaimana kita merebut kembali kedaulatan rakyat yang sudah dikhianati oleh para pengkhianat. Itu salah satu kunci utamanya sebetulnya. Jadi jangan dianggap bahwa apa yang saya lakukan di pengadilan ini satu peperangan besar, bukan, itu cuma pertempuran aja gitu loh. Itu yang mesti kita sepakati. Makanya saya bersyukur saya bisa ikut berbincang-bincang dalam forum ini, karena saya juga pasti tidak bisa sendirian, ya. Saya sudah membuka jalan, mudah-mudahan yang ikut dalam diskusi ini baik yang aktif maupun yang dengar segera bangkit bahwa ada persoalan dengan konstitusi kita, itu yang paling penting sebetulnya. Ya. Jadi kalau ada persoalan negara dan bangsa dan negara ini sudah ada persoalan, ya pasti akan terus-menerus terjadi. Itu yang selama ini kita lihat dan kita rasakan. Mungkin itu, Ustadz. Oke, terima kasih. Nanti bisa dilanjut lagi. Dr. Zul, ada yang ingin ditambahkan, Dr. Zul? Masih monitor, Dr. Zul? Saya kira saya bersyukur ya bisa ketemu sekali lagi. Saya sampaikan terima kasih. Yang penting sebetulnya seperti saya sampaikan tadi, ini kan gerakan yang saya lakukan ini kan baru pertempuran. Kita masih menyiapkan peperangan karena yang kita hadapi ini adalah bangsa kita sendiri yang jadi pengkhianat. Seperti tadi Gus Maksum sudah sampaikan juga bahwa banyak orang-orang kita yang terlibat sebetulnya. Kalau saya nanti di dalam persidangan akan saya buka bukti-bukti dan saksi-saksi siapa saja yang terlibat, berapa banyak uang yang beredar, itu semua ada catatannya. Ya, anggota MPR sendiri yang hadir pada saat itu juga kaget-kaget ketika Profesor Zahetapi itu mengusulkan menghilangkan kata Indonesia asli, itu terjadinya jam 11 malam, sementara quorum tidak tercapai, dipaksakan begitu. Jadi ini sebetulnya hal-hal yang banyak yang terjadi di dalam proses-proses persidangan itu yang tidak banyak diketahui oleh rakyat. Tapi ini mari kita buka semua lewat persidangan yang sedang berlangsung, dan forum-forum semacam ini saya kira teman-teman perlu lebih sering melakukannya untuk seperti katanya Gus Maksum tadi, untuk supaya pembelajaran buat rakyat. Dan rakyat ini kan cuma jadi korban, ya kan, dengan liberalisasi. Ini kan permainan elit semua. Ini harus segera kita akhiri agar kita proklamasi ini segera terwujud. Saya kira demikian. Mohon maaf kalau penyampaian saya kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya underline dari penuturan Dr. Zul ini adalah bahwasanya ada bagian dari bangsa kita sendiri yang menjadi pengkhianat sehingga terjadilah apa yang terjadi saat ini.